Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala bahri syafa'ah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sadatina bi jami'i ahli baitih, jami'i dhurriyyatih, جميع أصحاب خلفائه الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، والملائكة المقربين، علماء الله العاملين، أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشمائل المحمدية الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah kita di pagi hari ini kita mengaji satu kitab yang berjudul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yang dikarang oleh ulama hadis, ahlul hadis, yaitu yang bernama Al-Hafidz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Thawrah At-Tirmidzi, atau yang terkenal dengan Al-Imam Tirmidzi dengan kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Kita akan mengkaji ini dalam rangka diniatkan untuk menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah 3 hari lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Tepatnya hari Jumat, insyaallah kita akan berada di tanggal 1 bulan Rabiul Awal, dan kita akan mengaji mulai hari ini kita kitab Asy-Syama'il sampai selesai 1 bulan kita selesaikan, tidak selesai 1 bulan tembus ke bulan Rabiul Tsani sampai bulan Rasul. Insyaallah kita memiliki dan meluruskan niat untuk mengambil pelajaran poin penting apa yang terdapat di dalam kitab ini, untuk kita jadikan referensi penambah mahabbah kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini berisi tentang kepribadian Rasulullah, mulai dari unsur fisik hingga akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini menyajikan informasi-informasi penting terkait dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat barakah pengarang kitab ini dan kita mendapat barakah syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca di bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bagaimana postur tubuh, postur tubuh, bentuk tubuhnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari aspek penciptaan, yaitu postur tubuhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik
annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abu Raja Qutaibah bin Sa'id terus sampai kepada Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik menceritakan yaitu annahu sami'tu yaqulu, sesungguhnya saya mendengar, sesungguhnya saya sami'ahu yaqulu, sesungguhnya saya mendengar berkata, berkata saya mendengar, yaitu Abu Raja berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa bitawilil baini, jadi poster tubuhnya Rasulullah laisa bitawil, tidak tinggi. Al-baini yaitu poster tubuhnya Rasulullah tidak tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi maksudnya ya. Bitawilil baini, tidak terlalu tinggi. Perawakannya Rasulullah tidak terlalu tinggi. Wala bil qasiri, dan tidak pendek. Jadi Rasulullah sedang-sedang saja, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedang saja. Itulah perawakan Rasulullah, bentuk tubuh Rasulullah. Panjangnya tidak terlalu panjang dan pendeknya tidak terlalu pendek. Artinya sedang-sedang saja. Ya, sedang-sedang sajalah. Nah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itulah poster tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala bil abyadil amhaq, rambutnya, kulitnya, wala bil abyadil amhaq, kulitnya tidak putih kayak bule. Kayak bule, putih, pote, tidak. Juga wala bil adama, dan tidak juga sawo watang, sawo matang. Nah, coklat. Yang mau nak gula berpancing kan ingat sawo matang. Sawo matang, beda si sawo bucok. Bucok tak mati coklat raja. Sawo matang beda si sawo mata, tak mati lebur sekali. Nah, ada yang apa namanya pote ini enggak boleh. Kanjeng Nabi tidak putih kayak bule, dan juga tidak sawo matang, tidak. Tak ada pun gula panjenengan ini, tak ada. Ini kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan di Kanjeng Nabi ini kan tak ada ben napanya mana kita. Jadi tubuhnya saja tidak sama. Tubuhnya tidak sama. Ini kan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ni tak pote, juga tak sawo matang. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si 40 sanatan. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si, Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi ala ra'si. Ra'si ini kepemimpin, menjadi nabi, Rasul. Maksudnya 40 sanatan, umur 40 tahun. Jadi Rasulullah yang menjadi nabi 40 tahun. Makanya orang yang punya umur 40 tahun, ketika 40 tahun ke atas bagus, nasibnya bagus, napanya perangainya insya Allah terus bagus. Tapi mohon 40 tahun toron. Tapi kalau ada usaha yang kuat, riyadhahnya tengki, punten dia. Bukan tengki dia. Nah, makanya kalau kita rendah, derajat kita dipertinggi dengan kekuatan riyadhah, doa ke Gusti Allah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Fa'aqama, dan beliau tinggal di Mekah 10 sinin, sebanyak 10 tahun. Lagi ini
perawi catatannya di sini sengaja menghilangkan yaitu bilangan ganjil. Karena ada yang meriwayatkan 13 tahun. Nah, itu nikah ganjilnya dihilangkan. Karena banyak periwayatkan, ada yang meriwayatkan Rasulullah 13 tahun di kota Mekah. Nah, nikah dihilangkan oleh perawi karena banyak riwayat nikah. Kalak genepah diambil genapnya oleh perawi hadis ini. Jadi Rasulullah ada di Mekah asyra sinin 10 tahun. Nah, anggap 10 tahun karena bodoh saya ngocak 13 tahun. Nah, nikah menghilangkan kenikah. Wabil Madinati asyra sinin, dan di Madinah juga 10 tahun nikah. Wa tawaffakullahu ta'ala ala ra'si sittina sanatan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini napanya mana wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia yang kikak dinto sittina sanatan, yaitu pada usia 60 tahun. Ada yang mengatakan 63 tahun. Makanya yang ganjil-ganjil di perawi ini dihilangkan. Nggak gelak 13 tahun kocak 10. Nggak gelak 63 karena memang banyak perbedaan dalam hitungan hijriah. Karena kita ada bitongan lambat cuma Kanjeng Nabi sobong umur berapa umur sobong tak mitong umur. Makanya banyak perbedaan. Dilihat dari mana? Kadang dilihat dari hijrahnya, dilihat ini. Nah, banyak perbedaan ulama di dalam meriwayatkan hadis kenikah. Nah, makanya di sini dihilangkan yang ganjil petak genap terus. Yang 13 jadi 10, yang 63 jadi 60. Nah, nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatnya umur 60 ya. Nah, walaysa fi ra'sihi wal hiyatihi ishruna sya'ratan bayda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wafat itu dilihat bahwa rambutnya Rasulullah dan jenggotnya Rasulullah nikah yang putih anika hanya berjumlah 20 lembar yang putih. Rambutnya Kanjeng Nabi maksudnya sepote seoben nikah syaibah nya mana rambut putih. Nah, makanya seranya mana kakek Kanjeng Nabi namanya kan yang terkenal siapa? Abdul Muthalib. Sebenarnya tidak. Nama aslinya adalah Syaibah. Apa Syaibah? Orang yang rambutnya putih. Jadi mungkin kalau dari nama kenika puru lahir obuun putih. Syaibah. Nah, Syaibah itu orang yang rambutnya putih. Nah, cuman saya terkenal Abdul Muthalib. Nah, namanya sebenarnya Syaibah, orang yang punya rambut putih. Nah, nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilihat oleh dari riwayat-riwayat kenika, Rasul wafat yaitu dilihat rambutnya yang putih 20 lembar. Mungkin aneka rambut dan jenggot 20 lembar. 20 lembar sepote maksud tak mon obun Kanjeng Nabi lebat. Tapi yang putih 20 helai rambut. Sakonik berarti kan? Sakonik. Nah, anika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah kepribadiannya. Tinggal kula berpanjenengan merenung dan memohon kepada Allah, kapan ya Allah aku engkau perlihatkan kepada kekasihmu yang indah dan agung. Anyoon, moga-moga kita bisa melihat Rasulullah yaqdatan maupun wal manaman, yaitu maupun tidur. Dalam keadaan yaqdah nikah tak tedung kan. Tiba-tiba aba nggak nikah zikir pas pangolati ben Gusti Allah dekat Kanjeng Nabi hadir. Dika banyak ulama-ulama tidak tidur yaqdatan dalam keadaan sadar. Ki Haji Muhammad Siddiq Jember yang makamnya ada di dekat Lippo Jember. Oning Kalipo. Mun Kalipo tahu, mun ka astan Ki Muhammad Siddiq tak tahu dan. Ki mun kula oning. Nah, gak disa.
napanya mana? Di Condro, di Jalan Condro, di kanan jalan kalau dari sini. Nah, sebelum Lipo, nah beda makam nggak bisa. Sebelum Lipo Mall, Seteki, beda makam nggak bisa. Namanya makam Kiai Haji Muhammad Siddiq min Auliyaillah Al-Arif Billah. Beliau punya pesantren. Dulu di zaman beliau, di zaman Kiai Muhammad Siddiq, ini punya kebiasaan setiap malam Senin maca diba. Sarakalan, cak saya ngecak matur maca diba. Ya Nabi salam alaika. Ibu cakap diba ke nikah sampai ke makom, sampai ke mahallul qiyam. Kemudian pas beliau punya keinginan ingin mengikuti jejak gurunya. Gurunya orang Bondowoso, seorang habib, punya kebiasaan kalau malam Senin membaca Al-Quran, khataman Quran ngaji. Ngocak debu ke santrena, cung. Mulai malam Senin datang tak maca diba kalau ya. Engkau teronor alam pada guru ngatamaki Quran ya. Engki kiai sami'na wa ata'na. Santre sami'na wa ata'na. Engki abtina mirang ben abtina mengikuti engkau kiai. Ampun. Depak ngalak ke tepi bon. Ayat Al-Quran nakala. Quran nakala. Malam Senin. Ketika Al-Qurannya diambil belum dibaca, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam rawuh. Acereng kemo betul. Sabak Al-Quran kalak dibaan ya Rasulullah tak terima ya badan yang ebang labang mau sekiam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu kalak dibaan ya Rasulullah tak terima mau sekian tibi berdedang ibang labang. Subhanallah molati berarti kanjeng Nabi. Mangkana amalan solawat ini kata bisa kente pun selai. Tak terima kanjeng Nabi kalau bacaan tiba ikente. Subhanallah. Kini keyakdotan papadem ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi cerita. Ada seorang Cina non muslim, ada seorang non muslim. Ada seorang non-muslim kemudian jalan di tengah jalan. Misalnya jalan Pantura. Misalnya contoh jalan Pantura. Ketika non-muslim itu tiba-tiba di satu tempat beda napanya man? Masjid. Nggak nikah. Masjid Pengkir Lorong. Masjid Ibad Narokan. Masjid Ka'bah. Pas sedang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Mau sekian. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Di saat asik semuanya melantunkan mahallul qiyam, bacaan-bacaan salawat kepada Rasulullah, secena kenika seorang non muslim kenika itu tidak napanya mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan, melihat cahaya, melihat orang yang tampan luar biasa ada di dalam masjid. Sampai sekeliling orang non-muslim itu dia tidak sadarkan diri, dia lari, terpikat oleh kekuatan ketampatan orang yang ada di dalam kunika. Sampai napa? Lupa. Sandallah, sapatuna tak dilepas ke masjid. Ampun, orang kaget. Apa? Arya, orang mak dok injur ya, Arya mengenyek masjid. Pokoknya kepiwan orang. Karena sapatu entah tak cocok masuk ke dalam masjid. Coba ambil mas orang masuk ke ganjil pendongi, masuk arah pingsan orang gelak non muslim. Pingsan ditanya, benar apa? Mau ngenyek? Ini kan punya umat Islam. Kenapa kau tidak lepas alas kakinya, sepatumu? Pas cerita, aku tadi melihat seseorang yang putih, tampan, bercahaya, tampan, ganteng luar biasa ada di tempat ini dan cahayanya menarik bagaikan magnet. Aku ingin mendekat dan aku memeluk orang itu. Siapakah dia? Saya tidak tahu siapa orang itu. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mumpun ibri hidayah ban Gusti Allah tekak bani orang muslim panangale. Karena dengan nangale pas yakin bahwa Rasulullah hadir. Lah kini kebanyak kejadian yakdotan kini kan. Lain manaman, mun manaman beton tedung amimpe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita-cerita nak kaki ya para ulama-ulama kita dan para orang yang mau diberikan hidayah. Kelak kan orang non muslim tapi beri hidayah ban Gusti Allah mari masuk Islam panangale. Karena mun tak nangale kak ya tak yakin cek kanjeng Nabi rabu.
Mangkana kula panjenengan mon maos mahallul qiyam pasampun ka Gusti Allah ka Rasulullah hadir. Mun niat kula panjenengan amolot kapan pun saja beni perak kula bulan molot mau selawat ke Kanjeng Nabi mahallul qiyam, yakinlah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Kenika hadis yang pertama. Besok kita lanjutkan hadis yang kedua. Kenika tina kuk insyaallah 1 bulan selesai. Ini ada 397 hadis, okay? 397 hadis. Insyaallah mun ecel kocel depak hatam kia deki. Tak hatam bulan Rabiul Awal, pak hatam sampai bulan Rabiul Tsani insyaallah. Muka-muka era cekiana umur kesehatan sang Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjutkan masih seputar kepribadian poster tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi nikah berbeda memang dengan manusia yang lain. Sama tapi tidak sama, ya. Nah, basyarun lakal basar. Manusia tapi tidak sama dengan layaknya manusia. Ini kan saya maksud makanya istimewa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lanjutan keistimewaan Rasulullah kita saksikan di episode selanjutnya. Muka-muka evarenganna rezeki Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.